Puji Tuhan, pesan Tuhan buat kita ya. Tuhan adalah mengandalkan Tuhan dengan konsisten ya. Mengandalkan Tuhan dengan konsisten, ini yang menjadi judulnya. Kalau bicara tentang konsisten ya, nah ini konsisten itu apa ya? Konsisten itu artinya tidak berubah-ubah ya. Tidak pelin-pelan. Tidak berubah-ubah itu tidak bergantung sama suasana hati, tidak bergantung sama kondisi, dan juga tidak tergantung siapa penontonnya ya. Nah juga yang namanya konsisten tuh artinya apa yang kita omongin ya sama perbuatannya tuh selaras. Ya kadang-kadang kan ada orang yang gak konsisten, ngomongnya apa jadinya apa, nah itu gak konsisten ya. Nah jadi konsisten itu punya pengertian yang luar biasa, dan kalau Tuhan ajar kita andalkan Tuhan dengan konsisten, ini bukannya gampang loh konsisten. Buktinya gue sampai hari ini masih Kristen. Bukan cuma itu. Bukan cuma hari ini masih Kristen ya. Karena hari ini masih Kristen pun juga tidak menentukan akan berakhir dengan tetap Kristen gitu ya. Kalau kita nggak konsisten masalahnya. Nah ini yang menjadi dasar firman-Nya adalah 1 Samuel 9 ayat 9 sampai 10. Dahulu di antara orang Israel apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah, ini menjadi dasar firman. Intinya gini, bahwa ini adalah bagian, ayat ini adalah bagian dari kisah Saul. Ya, kisah Saul. Nah ini yang Tuhan ingatkan adalah kita mau belajar minggu ini dari seorang yang namanya Saul. Orang yang hidupnya berubah karena kehilangan keledai. Ya, hidupnya berubah karena kehilangan keledai. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya dia bukannya berubah karena kehilangan keledai. Dia berubah karena memang Tuhan pilih dia. Ya. Nah jadi dari kisah seorang Saul ini kita mau belajar banyak bahwa dia ada orang yang sebenarnya waktu dia belum siapa-siapa ya, dia tuh orang yang cukup rendah hati. Makanya waktu dibilang dia bakal menjadi seorang raja, walaupun kalau secara penampilan dia oke banget. Dia bisa merasa pede karena dia tuh ganteng dan elok, dan secara tinggi badan gak ada yang setinggi dia. Ya, jadi kalau secara dia cuman mikir penampilan dia, kalau dibilang kamu akan jadi raja, wow oke banget gitu ya. Tapi enggak, dia bilang, aduh siapakah aku ini? Aku kan cuman orang dari suku yang terkecil ya, suku Benyamin, dan juga keluarga aku itu orang yang paling hina. Kata dia bilang, mungkin miskin kali ya, gak tahu gimana. Pokoknya dia merasa bahwa keluarganya paling hina. Nah dimulai dari orang yang sebenarnya cukup tahu diri. Terus juga dia juga punya etiket yang baik, etiket. Bahwa dia mau ketemu pelihat juga dia enggak dengan tangan kosong. Dan juga setelah akhirnya dia dinobatkan menjadi raja, dia juga bagaimana waktu awal-awalnya dia kepenuhan roh Tuhan dan dia menjadi seperti seorang nabi, dia menjadi manusia yang berbeda. Ini sebuah awal yang baik, sesuatu yang luar biasa. Nah tapi kan kalau kita baca kisahnya sampai akhir, ternyata kan dari awal yang baik ini kan dia berakhir tragis ya. Terakhir dia bukan hanya dia dalam hidupnya dia berjalan di dalam ketidaktaatan, tapi dia mulai yang namanya berani untuk mulai pakai kuasa kegelapan, dan akhirnya dia mati bunuh diri. Ini kan sesuatu yang tragis banget ya. Dari seorang raja dikasih kesempatan untuk jadi raja, dan dia kehilangan posisinya dan matinya pun juga bunuh diri. Nah jadi dari kisah ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-24 ya, sebenarnya dia ini adalah orang yang harusnya gak berakhir seperti itu ya. Seperti di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga dikatakan bahwa dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Harusnya gak seperti itu. Ya, 1 Samuel 10 ayat yang ke-24. Di sini dikatakan bahwa dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu.
Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja katanya. Nah, jadi ini luar biasa bahwa tidak ada seorang pun yang sama seperti ini. Ini awal yang luar biasa saudara. Awal yang luar biasa. Jadi pada saat penobatan Saul menjadi raja di Israel, ini merupakan momen penting buat bangsa Israel karena selama ini bangsa Israel nggak pernah punya raja. Baru kali ini dan tidak ada seorang pun yang sama seperti dia. Nah kalau kita lihat tahu tadi kisahnya bahwa dia akhirnya seperti itu, pertanyaannya adalah gini, apakah Tuhan salah pilih orang? Beberapa minggu yang lalu firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah gagal. Bukan karena Tuhan salah pilih orang. Waktu Yesus pilih Yudas, apakah Yesus salah pilih orang? Enggak. Yesus pun Tuhan gak pernah gagal. Waktu Tuhan pilih kita dan sampai hari ini hidupnya misalnya berantakan, apakah Tuhan salah pilih kita? Enggak. Tuhan pilih semua orang sama. Tuhan kasih kesempatan yang sama. Betul? Tuhan kasih kesempatan sama kita nih. Dikasih anugerah yang begitu luar biasa. Kita diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Dikasih kesempatan. Nah persoalannya gini. Waktu udah dikasih kesempatan yang sama. Bagaimana kita menghidupinya. Menjalani kehidupan setelah kita diselamatkan. Setelah kita dipilih. Bagaimana kita menghidupinya. Anggap aja ada 2 orang. Dibaptis di hari yang sama. Di jam yang sama. Akhir hidup 2 orang yang dibaptis yang sama pun belum tentu sama. Kenapa? Karena setiap orang punya kehendak bebas. Tuhan kasih kehendak bebas. Mau tetap ikut Tuhan, mau pakai cara Tuhan, mau jalan konsisten sama Tuhan, mau fokus sama Tuhan, atau mau fokus sama diri sendiri. Semua ada di dalam pilihan. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Ini kehendak bebas yang Tuhan kasih, ini luar biasa. Pemberian Tuhan yang luar biasa, kehendak bebas ini. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan yang kasih, kita sendiri yang dikasih bisa tolak yang ngasih. Betul? Kita bisa tolak Tuhan kok. Karena kita punya kehendak bebas. Nah jadi kehendak bebas itu Tuhan mau kita, walaupun kita dikasih kehendak bebas, Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan kehendak bebas yang Tuhan kasih sama kita. Lah udah diselamatin dengan harga yang mahal. Harusnya kita menjadi orang-orang yang punya pilihan-pilihan yang baik. Nah yang lebih baik lagi setelah kita pilih pilihan yang baik, kita konsisten di dalamnya. Nah ini penting loh. Jadi orang Kristen yang konsisten bukan cuma sekedar konsisten bahwa hari ini kita Kristen dan sampai terakhir masih Kristen. Bukan masalah di Kristennya. Tapi seberapa kalau kemarin dibilang sama Pak Ishak, konsisten di dalam Tuhan tuh artinya makin hari makin naik. Grafiknya makin hari harus makin naik. Contohnya gini. Orang yang konsisten adalah orang yang seperti Ezra. Kita tahu Ezra, Nehemia. Ini orang-orang yang dibuang ke pembuangan loh. Lagi enak-enak hidup di Yerusalem, dia dibawa ke pembuangan berapa tahun? 70 tahun. Dia konsisten. Sama seperti Daniel. Dibawa ke pembuangan 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Di tengah-tengah bangsa yang semuanya tidak mengenal Tuhan. Tapi dia bisa konsisten loh. Konsisten apalagi Daniel, konsisten tetap berdoa di jam yang sama. Tetap mengandalkan Tuhan di waktu ke dalam kesusahan. Dia tetap konsisten. Nah ini yang gak gampang saudara. Gak gampang, tetap konsisten. Jadi waktu bagaimana kekonsistenannya mereka ini ya baik Ezra, Nehemia maupun Daniel. Tuhan pakai dong luar biasa menjadi pemimpin untuk memulihkan, untuk ketika pulang memulihkan Israel. Artinya kan nih dari orang yang cuman misalnya Ezra seorang ahli kitab dan pulang dan dia bisa memimpin bangsa Israel untuk membangun kembali Yerusalem. Ini kan orang yang secara grafik makin hari makin naik. Secara grafik dia bukan turun, dia naik. Nah ini yang Tuhan bilang, Tuhan ingatkan tentang konsisten itu bukan cuma sekedar yang begitu flat aja. Kayak mesin di pabrik kan konsisten 24 jam gitu aja gitu. Kan kita bukan mesin, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikasih kehendak bebas dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang makin hari makin naik. Dan bagaimana Daniel, apa dia gak makin naik? Naik banget dia. Nah ini artinya ini yang Tuhan mau ajar sama kita, konsistenan. Bukan konsisten itu artinya gini, apa yang kita putuskan hari ini,
kita jalani. Jadi kadang-kadang gini, kenapa orang menggebu-gebu waktu awal-awal ikut Tuhan tuh menggebu-gebunya luar biasa. Tapi berjalannya waktu, ngadepin masalah, ngadepin situasi, lama-lama kendor. Nah itu udah gak konsisten. Jadi kalau konsisten itu adalah satu ketetapan hati yang kita buat. Bahwa waktu kita memang mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Ikuti jalan Tuhan, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan diikuti. Enggak yang namanya mau susah, mau di dalam pembuangan, mau di dalam kondisi apapun. Ya karena kita hidup di dunia nggak hidup tanpa masalah, betul nggak? Ada tantangan yang dihadapi, masa nggak jadi konsisten? Udahlah males, nggak doa-doa lagi. Udahlah ibadah juga kalau bisa di rumah aja online. Itu udah nggak konsisten. Kalau konsisten tetap dijalanin walaupun kita nggak suka. Apa yang sudah kita putuskan di awal, kita akan tetap lakukan sampai akhir. Nah itu yang namanya konsisten. Nah kalau kita udah bikin aturan buat kita akan ikutin terus bahwa kita tetap konsisten dengan aturan pilihan yang sudah kita lakukan. Nah, itu gak gampang saudara. Kenapa? Kita harus kuat, kita harus keras sama diri kita sendiri. Karena firman Tuhan udah bilang kan bahwa daging itu lemah. Ya. Jadi kita sendiri yang mesti atur. Kadang-kadang kayaknya hari ini kurang baik nih. Kayaknya gak usah deh, gak usah dilakukan. Kita batalkan ya, gak bisa begitu. Ya. Nah konsisten adalah jadi gini, konsisten dengan integritas itu nggak bisa berpisah. Mereka berjalan bersamaan. Orang yang konsisten adalah orang yang punya integritas. Karena kalau orang cuman konsisten nggak punya mau bilang, oh gue konsisten, tapi nggak punya integritas, nggak mungkin orang bisa konsisten tanpa integritas. Nah, saya pernah ingat ya dulu waktu saya masih kuliah ya di Amerika. Dari SMA sebenarnya saya udah kenal Tuhan. Tapi tidak pernah digembalakan. Nah sampai akhirnya di Amerika ya hari Minggu masih ke gereja. Ya gerejanya yang dipilih gereja Katolik karena gereja Katolik adalah gereja yang pakai bahasa Inggris. Lumayan kan bisa belajar bahasa Inggris. Nah kalau gereja Indonesia pakai bahasa Indonesia. Nah sampai satu masa di mana saya ketemu sama orang yang begitu aktif banget di gereja. Luar biasa aktifnya. Dia orang yang akhirnya dia ngajakin saya. Akhirnya saya bilang ya udah ikut. Saya ikut gereja Indonesia, mulai beribadah di situ. Bagaimana dia mengingatkan saya, jangan lupa ya besok ke gereja. Dia, apa yang mau didoain, kamu punya masalah apa, mau dibantu doa enggak, apa segala macam. Ini orang luar biasa. Nah terus begitu gara-gara dia saya mulai ikut yang namanya Bible Study, saya mulai belajar berdoa, saya mulai belajar banyak hal. Nah sampai satu hari setelah kuliah punya anak dan ketemu lagi. Terus saya tanya, gimana masih gerejanya sekarang di mana? Gereja. Enggak, gue udah gak ke gereja katanya gitu. Oh gak ke gereja? Kayaknya gue juga udah gak Kristen katanya gitu. Nah ini kan, jangan kita pikir gini, sehari ini nih gue Kristen nih, baik-baik aja nih. Belum tentu. Kita gak pernah tahu besok seperti apa hidup kita itu. Kalau kita gak punya, gak nancep di kebenaran dan gak punya ketetapan hati untuk tetap konsisten, keputusan itu akan bisa berubah. Nah konsisten pun juga, kenapa Tuhan ingatkan kita tentang mengandalkan Tuhan dengan konsisten? Karena konsisten itu mempengaruhi segala keputusan-keputusan kita. Nah orang ini kan akhirnya memutuskan untuk tidak ke gereja lagi dan sampai dia berpikir bahwa kayaknya gue juga udah gak Kristen katanya gitu. Nah ini menyedihkan, orang yang dibawanya dia masih Kristen gitu. Lu gimana sekarang? Pelayanan, wow hebat ya katanya gitu. Gara-gara lu gitu kan sebenarnya. Nah jadi artinya konsisten tuh, kalau Tuhan bilang konsisten, coba renungkan lebih lagi deh. Kenapa Tuhan sampai ingatkan kita? Apalagi di hari-hari terakhir ini. Konsisten tuh begitu penting. Nah jadi kalau kita lihat dari kehidupan Saul ya, kembali lagi ke Saul. Saul adalah orang yang waktu dia menjadi raja pun juga dia pernah loh berhadapan dengan musuh ya. Dia berhadapan dengan Nahas ya. Waktu Nahas mengancam Yabes Gilead ya di 1 Samuel 11. Bagaimana dia ikut berperang dan bagaimana dikatakan bahwa roh Allah menguasai dia. Ya, jadi di awal-awal kehidupannya Saul pun dia masih roh Allah menguasai dia. Bagaimana dia membela rakyatnya sedemikian rupa.
Nah tapi kan begitu dia mendengar bahwa bagaimana rakyat memuji-muji Daud dan dia mulai insecure. Dia mulai merasa gak aman. Kan ini kan kebodohan yang diambil. Dia memutuskan untuk, gue gak terima. Nah begitu dia merasa dia gak suka sama Daud, kehidupan dia menurun dong. Dia gak menjaga hatinya. Nah insecure itu artinya gini loh. Orang yang fokusnya sama diri sendiri. Fokusnya sama perasaan dia. Itu membuat dia insecure. Nah jadi orang yang fokusnya sama diri sendiri itu gak selalu insecure. Orang yang khawatir pun itu lagi fokus sama diri sendiri loh. Orang yang waktu ngadepin sebuah tantangan dan merasa tersinggung, itu juga itu perasaan yang fokus sama diri sendiri. Marah itu fokus sama diri sendiri. Banyak hal ya, orang sombong pun fokusnya sama diri sendiri. Nah kalau udah kebanyakan fokus sama diri sendiri, dia gak perlu Tuhan dong, dia pikir. Bagaimana dia mau berurusan dengan Tuhan? Dia lagi fokus, dia lagi nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi bukan cuma insecure aja, orang yang fokusnya sama diri sendiri. Dan itu juga kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya Saul, kenapa dia sampai akhirnya menjadi orang yang gak taat. Disuruh bunuh semua, musnahkan semua, dia sisain. Kambing, lembu, domba yang tambun-tambun dan juga rajanya disisain. Kenapa? Ya karena dia berpikir dengan caranya dia sendiri. Dia udah gak pikir apa yang Tuhan suruh sama dia karena fokusnya sama diri sendiri. Ini bagus nih. Kayaknya kalau nih lembu-lembu ini dipiara atau dipotong, ini bagus banget nih buat kehidupan, buat gini-gini, udah lupa. Jadi orang kalau fokus sama diri sendiri dia lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan main-main loh, fokus sama diri sendiri. Nah, belum lagi kalau ketika dia harusnya yang membakar korban ya waktu itu dia berhadapan dengan musuhnya dan dia nunggu-nunggu Nabi Samuel gak datang-datang lalu dia membakar korban. Lalu kalau kita perhatikan apa yang di firman Tuhan katakan dia waktu dia membakar korban dia cuma mikir gini, menurut dia ini baik. Menurut dia ini baik. Karena nabinya gak datang-datang jadi menurut dia udah gua aja deh yang ngambil. Jadi kalau orang fokus sama diri sendiri, bukan fokus sama diri bukan cuma takut diomongin orang aja. Jadi semuanya dipertimbangkan dari keinginan sendiri, dari kenyamanan diri sendiri. Nah berapa banyak sekarang orang-orang yang memang ikut Tuhan. Tapi banyak pertimbangannya bukan karena dia takut sama Tuhan, takut sama perasaan dia sendiri. Dia cuma mengandalkan apa yang dia pikir nyaman buat dirinya. Nah kalau orang udah terus-menerus pakai pikiran dan perasaannya sendiri, gak akan bisa konsisten ikut Tuhan. Gak akan pernah bisa konsisten. Dia selalu pertimbangannya, nyaman gak ya? Hesetnya, pertimbangannya, bikin gua repot gak ya? Pertimbangannya, selalu pertimbangannya ke situ. Enggak mempertimbangkan kalau memang itu dari Tuhan. Kalau memang ini perintah Tuhan, kalau ini memang yang disuruh sama Tuhan. Suka gak suka gua ikutin. Ngantuk gak ngantuk gua lakuin. Itu yang namanya konsisten. Nah kadang-kadang kita terlalu kalah sama daging kita. Dan itu yang membuat akhirnya tidak konsisten. Nah jadi ini yang Tuhan ingatkan sama setiap kita bahwa konsisten itu gak mudah. Ya, sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus menjadi sebuah ketetapan hati, artinya harus keras sama diri sendiri. Ya, nah kalau keras sama diri sendiri itu kadang-kadang orang ngelihatnya, ih, gitu banget tuh orang. Ya karena udah biasa keras sama diri sendiri. Kayaknya kalau udah mulai ada hal yang menyimpang, aduh kayaknya enggak nyaman gitu. Karena apa? Karena enggak gitu jalannya. Enggak bisa, gitu ya, ya udahlah. Ikut mayoritas, ya udahlah ikut aja. Nggak bisa. Orang kalau konsisten, mau mayoritas kayak apa, dia tetap berpegang teguh sama apa yang dia percayai. Orang yang konsisten adalah bukan orang tetap Kristen, tapi orang yang pegang aturan sama diri sendiri. Dia pegang nilai kebenaran, dia pegang prinsip kebenaran.
dan tidak tergoyahkan. Ini gak gampang. Kalau sendiri kita gak bisa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan. Kalau ada roh Tuhan yang menyertai kita. Minta tolong supaya saya menjadi orang yang konsisten. Itu baru bisa berjalan. Nah, apakah orang konsisten ini bisa gagal? Bisa. Tapi orang yang konsisten kalau gagal pun dia sadar. Dia bertobat. Dia mau berubah. Tapi kalau orang yang gak konsisten udah salah, ya udah nyaman-nyaman aja. Gitu. Itu bedanya. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Tuhan ingatkan ini, saya pun berpikir, saya sempat tanya juga ke Pak Ishak. Jadi pesan Tuhannya tuh inkonsistensi apa? Insecurity. Nah ternyata ya itu, ternyata ada hubungannya. Kalau orang nggak insecure, kalau orang insecure pasti dia nggak konsisten. Nah, pokoknya intinya insecure itu lebih berbicara kepada kita ikutin perasaan kita. Kita fokus sama diri kita sendiri dan perasaan kita. Perasaan yang turun naik. Perasaan yang lihat keadaan. Kalau keadaan baik kita bilang Tuhan baik. Kalau keadaan yang baik, kalau yang keadaan yang tidak baik. Dan kalau disuruh udahlah sedikit mah gak taat mah gak apa-apa. Iya ya daripada kita rugi ya gak bisa begitu. Konsisten rugi gak rugi tetap konsisten. Ini gak gampang loh. Tuhan kasih pesan ini semakin direnungin semakin aduh ngikutin Tuhan itu secara konsisten itu tidak mudah. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya juga jatuh. Tapi kalau kita lihat dari contoh seorang yang namanya Daniel. Wah luar biasa. Bagaimana dari awal dia ada di pembuangan ya. Dia gak mikir diri sendiri, aduh kesian ya gue, aduh kayak begini banget hidup gue. Enggak, dia tetap konsisten bahwa dimanapun dia berada, dia tetap berpegang sama kehendak Tuhan. Berketetapan hati dari awal dia ada di pembuangan. Sampai waktu dia sampai harus ngalamin sesuatu yang tidak baik pun juga. Dia tetap konsisten dan apa yang terjadi. Ternyata orang yang bukan di dalam Tuhan pun, orang yang gak kenal Tuhan pun bisa kenal Tuhan. Lewat kehidupan seorang yang namanya Daniel yang konsisten. Wah ini luar biasa nih. Ini orang kalau dikasih jabatan nih bisa dipercaya. Luar biasa gak? Daniel. Nah kalau lihat lagi dari orang yang konsisten ini di dalam keputusan demi keputusan. Dia nggak takut mati. Dia tetap berdoa walaupun orang-orang mau bunuh dia karena dia rajin berdoa. Dia nggak takut. Dan akhirnya orang ini kepake dong. Bisa dipercaya nih orang luar biasa. Nah menjadi seorang pemimpin juga dibutuhkan konsisten loh. Nah pemimpin itu bukan masalah ada di perusahaan mana, bukan bicara tentang bahwa pemimpin di gereja, bukan hanya itu. Pemimpin di dalam rumah tangga. Harus konsisten dong. Kalau kita ngomong apa, ya udah itu jangan kita ngajarin, lu gak boleh gini, lu gini, tapi kitanya begitu gitu. Nah itu gak bisa, jadi konsisten itu harus tetap dijalanin. Nah kalau kita udah biasa hidup di dalam konsisten yang seperti itu, dan kita membiasakan hidup konsisten di dalam Tuhan, maka kita tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun juga. Amin. Nah jadi konsisten itu sesuatu yang harus dibangun. Sesuatu yang bukan cuma sekedar kita baca Alkitab. Mulai terima beberapa waktu yang lalu. Cerna. Dari hasil mencerna dan kita paham inilah. Baru kita bisa menghidupi dengan benar, dengan tepat. Nah kalau gak dicerna, cuma dibaca doang. Nah itu kan kadang-kadang suka offside. Kenapa? Karena cuma kita baca doang dan kita terjemahin dengan cara pikir sendiri gitu loh. Nah oleh karena itu saudara, tetap kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam dipilih Tuhan, tetap di dalam Tuhan lah. Tetap mengandalkan Tuhan, sebab di luar aku Tuhan bilang, kamu gak bisa konsisten. Sebab di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa, kamu gak bisa taat. Di luar aku, kamu gak bisa jujur. Di luar aku, kamu gak bisa benar-benar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nah biarlah pesan ini buat saya juga, buat kita semua. Tuhan ingatkan kita, karena Tuhan sayang. Karena ini akhir zaman loh. Dari hari terakhir kan di dalam 2 Timotius juga
Paulus bilang gini, di akhir zaman orang itu cinta sama diri sendiri tuh gede banget. Termasuk orang percaya pun mengandalkan diri sendiri karena cinta diri. Nah kalau orang udah cinta diri, dia lupa cinta Tuhannya. Nah jadi lewat pesan ini untuk tetap konsisten kita mengawali percaya kita dengan roh. Kita juga mau mengakhirinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan Paulus. Dia mengakhiri sampai benar-benar pertandingannya selesai dengan baik. Nah kalau kita lihat nih, kenapa ada orang, saya pernah sampaikan juga. Ada orang Majus ya. Ada orang Majus, orang dari orang Iran, orang yang dari sebuah negara yang tidak kenal Tuhan. Dia bisa datang cari namanya raja yang namanya Yesus. Kenapa dia bisa kenal ada seorang raja? Kok dia bisa mau buang waktu berbulan-bulan, mungkin bertahunan kali ya. Dia bawa hadiah begitu banyak untuk mencari yang namanya Yesus, raja orang Israel. Dari mana dia bisa tahu ada hal yang seperti itu? Kenapa dia bisa begitu yakin dengan kelahiran Yesus? Dia bisa cari itu. Kenapa? Menurut sejarah, karena ada seorang Daniel yang hidupnya begitu luar biasa. Sampai orang bisa, siapa sih Allahnya dia? Ya orang yang konsisten. Orang bisa lihat, siapa sih orang ini? Setia aja gak cukup kalau gak konsisten. Nah itulah, orang konsisten bisa membuat orang kenal Tuhan dengan cara yang lebih mudah. Nah demikian firman Tuhan, biarlah kita semua belajar menjadi orang-orang yang konsisten.